orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tepuk sebelah saudara. Siapa yang suruh duduk? Darah Yesus. Emang amin itu artinya silahkan duduk. Tepuk sebelah saudara, bilang kamu telah mengambil bagian yang terbaik. Amin. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya mau mengambil hal yang terbaik. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Tuhan Yesus baik saudara. 40 tahun saya khotbah belum pernah saya lupa suruh jemaat duduk. Jadi tenang aja saudara. Pertama kali saya khotbah 21 Juli 1984, ingat sekali tempat, tanggal, jamnya saudara-saudara. Dan sampai sekarang belum pernah saya lupa suruh jemaat duduk. Jadi kalau saya baru bilang amin, jangan langsung duduk saudara-saudara. Yesus bilang sama Maria, Maria telah mengambil bagian yang apa? Terbaik karena dia duduk di kaki Tuhan. Amin. Dan saya percaya saudara bukan Reinhard Bonke yang terkenal, saudara bukan Benny Hinn yang terkenal, saudara bukan bagian pendeta-pendeta yang terkenal, tapi saudara adalah orang yang berharga di pemandangan Tuhan. Amin. Karena nasib satu bangsa selalu saya bilang bukan hanya ditentukan oleh para politisinya, nasib satu bangsa bukan hanya ditentukan oleh para pemimpinnya, tapi nasib satu bangsa juga hanya ditentukan oleh doa orang benar. Amin. Karena Alkitab bilang doa orang benar besar kuasanya. Masih percaya? Masih percaya? Bilang sama sebelah saudara, doa makanya ya kan. 1 Korintus 13. Saya kadang-kadang pikir itu kalau muka pendoa tuh muka beban berat gitu. Karena lagu-lagu Kristen biasanya beban terus. Ya kan? Tertindih dengan beban berat. Itu kalau yang lagu lama kan. Lagu ada yang baru kan. Di saat badai. Pokoknya kalau ada badainya pasti lagu Kristen saudara. Iya tuh. Sementara lagu dunia, hidup senang walaupun tak punya uang. Coba, mana yang lebih rohani? Saya suka lihat kalau di gereja, ada orang yang paling sumpek mukanya biasanya pendoa. Hari ini saya mau change. Pendoa adalah orang yang mukanya paling ceria. Musa turun dari Gunung Sinai. Mukanya bercahaya. Jadi kalau pendoa mukanya sumuk begitu. Saya nggak percaya dia pendoa. Panggilannya kalau mukanya sumuk gitu. Panggilannya pasti bendahara gereja. Karena bendahara gereja lebih banyak defisitnya daripada lebihnya. Kalau bendahara gereja kebanyakan surplus, saya ragukan itu. Dia sebetulnya bendahara gereja atau direktur keuangan perusahaan, saudara-saudara. Karena yang saya tahu, bendahara gereja, kalau setiap saya tanya, bagaimana? Berat. Jadi saya mau taruh bendahara gereja, pendoa. Karena pendoa kalau ditanya, apa kabar? Semua dahsyat. Nah itu dia. Jadi tolong ya, yang mukanya sumuk-sumuk, pindah panggilan. Bendahara gereja. Tapi yang mukanya cerah-cerah, pendoa. Karena saya mulai stres. Karena kebetulan saya ini pendeta yang suka keliling-keliling tuh. Sabang sampai Merauke semua udah dijalanin. Mau kota, mau desa. Saya udah jalanin. Dan setiap kali, ini pasti pendoanya nih. Yang rambutnya diikat, yang gak cuci muka 3 hari gitu. Ya kan? Mulai hari ini saya mau pendoa mukanya ceria. Karena saudara ketemu Tuhan tiap hari. Amin. Yang mukanya sumuk itu yang ketemu manusia tiap hari.
Terserah saudara mau tersinggung atau nggak tersinggung, memang hidup saya suka bikin tersinggung orang. Makanya saya ini manusia paling aman kalau saya bicara tentang masalah. Saya kemarin bicara di tengah masalah kita harus beriman. Tiba-tiba ada bapak-bapak datangin saya, dia bilang, pendeta sih enak. Saya pendeta, masalah saya banyak. Saya emosi banget. Saya bilang, Pak, nama bapak siapa? Kalau saya ketik di Google, nggak ada nama bapak. Coba ketik nama saya. Karena memang kerjaan saya itu bikin orang tersinggung. Saya bukan a safety player pastor. Saya bukan pendeta yang mau nyenengin orang gitu. Saya selalu pikir bagaimana saya cari gara-gara. Ya kan? Kan paling susah cari gara-gara sama pendoa tuh. Kan pendeta tuh, loh, pendeta kan takutnya sama pendoa. Pendoa aja kadang-kadang nubuatin pendeta, mati. Ya tuh? Jadi biasanya pendeta kalau lihat pendoa udah agak berdamai aja lah. Kalau enggak dia lapor bosnya, repot kita gitu kan. Tapi kalau saya enggak, tetap saya cari gara-gara. Saya coba cari di mana titik persoalan pendoa. Enggak ada. Pendoa itu enggak pernah dapat persembahan. Pendoa itu tulus. Pendoa itu berhari-hari di gereja doa gitu kan. Semalam suntuk, semua pengerja udah hilang, tinggal pendoa yang ada di situ ya tuh. Pendoa tuh manusia hampir sempurna. Tapi saya lihat, kemudian saya lihat nih persoalannya. Mukanya sumuk. Mulai hari ini saya berdoa. Pendoa Indonesia berdoa ini mukanya penuh kemuliaan. Amin. Jadi mulai ini kalau kita lihat di kumpulan persekutuan kayak KKR kayak kita lihat mukanya cerah. Pendoa ya. Haleluya. Itu dia kan. Pokoknya pas saya tanya, pendoa ya, Geraha Betel. Itu dia. Haleluya. Buka Alkitab kita sama-sama. Nah, sekarang saya senang nih kalau lihat pendoanya mukanya begini nih. Hidup bukan soal tua atau muda, hidup soal cerah. Ya, walaupun gigi nggak ada, itu asik gitu. Walaupun muda, cantik, tapi mukanya. Kita juga serem. Ya, oke. 1 Korintus 13. Kalau pendoa biasanya nggak ada waktu berhentinya kan? Iya, saya kalau khotbah 15 menit ya. Kalau doa enggak boleh tuh. Makin dalam hadirat Tuhan. Kita nggak dibatasi waktu. Dibatasi persekutuan dengan Tuhan. Amin. Iya pendeta, tapi Kampung Tengah mulai lapar juga sih pendeta. Karena biasanya pendoa tuh saya perhatiin banyak Batak sama Manado tuh. Dan Batak sama Manado punya persoalan dengan Kampung Tengah. Dia nggak takut hadapi setan, dia cuma takut pelayanan doa puasa. Kan Jawa kalau usir setan kan gitu, setan keluar gitu kan. Kalau Batak, setan keluar kau. Langsung setan, Batak lagi nih. Kalau Papua kurang mantap kalau usir setan. Setan keluar. Batak, setan keluar kau sekarang. Setan bilang mati gue nih Batak soalnya nih. Aduh. Makanya banyak orang Batak berdoa itu makin mantap saudara-saudara ya kan. Kalau orang Batak mulai berdoa Tuhan Yesus. Malaikat bilang dekat sama bos nih ya kan. Karena cuma orang Batak yang bisa panggil Tuhan kau. Tuhan kau tolonglah sekarang ya kan. Jawa manggil Tuhan panjenengan loh. Gusti, kulo berdoa agar kiranya panjenengan gitu kan. Malaikat juga dengernya sejuk. Datang Batak, Tuhan Yesus. Ini lagi nih. Sobat dekat sama bos. Coba aja pendeta saudara-saudara bilang, pendeta kau, astaga, berdosa ya kan. Ini Tuhan Yesus pula kau panggil kau gitu ya. Haleluya. 1 Korintus 13 ayat 11 sampai 13. Hari ini saya mau bicara tentang dewasa. Sama-sama bilang saya harus dewasa. Persoalan kekristenan hari-hari ini bukanlah pujian penyembahan.
Karena banyak gereja di Indonesia pujian penyembahannya. Luar biasa, malaikat sampai minder. Persoalan gereja hari-hari ini bukanlah penanganan sekolah minggu, remaja dan pemuda. Karena ada banyak gereja-gereja yang mendapat pewahyuan Tuhan untuk menangani anak-anak muda. Lalu sekolah-sekolah minggu dengan lawatan Tuhan yang dahsyat. Persoalan gereja hari-hari ini juga bukan kaum wanita dan kaum pria. Karena ada gereja-gereja tertentu yang mendapat pewahyuan Tuhan. Bahkan persoalan gereja hari-hari ini bukanlah marketplace. Karena gereja-gereja yang penjangkauan marketplace-nya sangat luar biasa. Persoalan gereja hari-hari ini juga bukan sound system dan gedung gereja. Karena banyak gedung-gedung gereja yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Persoalan gereja hari-hari ini adalah kedewasaan. Apa saudara? Kedewasaan. Sorry untuk bilang ini, pujian penyembahannya hebat, khotbahnya hebat, pengajarannya hebat, doktrinnya hebat, tapi jemaatnya tetap kekanak-kanakan. Paulus bilang apa? Kalau ada di antara kamu perpecahan, kalau di antara kamu iri, kalau di antara kamu ada saling cemburu, saling dengki, saling berkompetisi, itu tandanya kamu tidak dewasa. Pertanyaan saya, gereja sekarang AC-nya dingin gak? Jarang saya khotbah, saya lihat orang kipas-kipas kecuali KKR. Sound system gereja sekarang bagus gak? Dulu waktu saya tahun-tahun berapa tuh? 76, 77, 78, masa-masa awal saya bertobat. Saya dengar pendeta kalau khotbah, sampai doa mesti dengar suara Roh Kudus saja, saudara-saudara. Sekarang ayah mama, kita di belakang, kita di depan suara. Kursi gereja dulu kan cuma kayu, sekarang ini aja termasuk yang paling sederhana. Ada banyak gereja yang saya lagi puji-pujian ketiduran. Saking nikmatnya kursi. Iya toh? Tapi ini yang saya mau bilang. Di tengah semuanya itu, masih ada gak gereja satu jelekin gereja lain? Masih ada gak hamba Tuhan satu ribut sama hamba Tuhan lain? Masih ada gak jemaat satu alergi sama aliran gereja lain? Gerakan doa buat Indonesia ini saya beri nama mau menerobos itu semua. Masalah gereja hari-hari ini adalah apa saudara? Kekanak-kanakan. Sama-sama bilang sama saya kekanak-kanakan. Bilang sama sebelah saudara kita dewasa yuk. Ya, kan? Nah ini yang kita mau belajar. Paulus bilang begini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti apa? Kanak-kanak. Berarti masa kanak-kanak it's normal. Saudara gak perlu doain anak-anak saudara dalam nama Yesus cepat besar, biasa. Masa kanak-kanak adalah fase normal. Yang gak normal itu banyak ibu-ibu suka tulis di Instagramnya begini, nak jangan cepat besar ya. Kamu terlalu cepat besar. Kalau anak saudara umur 30 tahun masih begini kan lucu. Mama, bonsai namanya. Masa kanak-kanak itu normal. Kristen yang kanak-kanak itu normal. Karena kalau anak saya umur 2 tahun, atau cucu saya umur 2 tahun, lalu bilang, mama, mamam, itu gak apa-apa. Tapi kalau anak saya umur 27 tahun tiba-tiba bilang, papa, mamam, lu jangan aneh-aneh lu. Ngerti gak maksud saya? Tidak salah masa kanak-kanak, tapi kalau selamanya kanak-kanak something is wrong. Makanya ayat ini bilang, ketika aku kanak-kanak it's normal. Aku berkata-kata seperti kanak-kanak, wajar aja. Kalau kita kanak-kanak lalu bilang mama, mamam, itu wajar. Tapi kalau kita umur 42 tahun kita bilang mama, mamam, na. Ada yang kendor saudara ya kan. Aku merasa seperti kanak-kanak, it's normal. Aku berpikir seperti kanak-kanak, gampang ngambek, gampang kecewa.
Tetapi ayat ini bilang sekarang sesudah aku menjadi dewasa. Jadi normalnya adalah ada masa kanak-kanak, lalu ada masa shifting to be mature. Ada masa kanak-kanak, ada masa perubahan menuju kedewasaan. Dan di masa perubahannya diberi nama masa remaja. Masa remaja biasanya masa nakal-nakalnya. Jadi kalau di gereja masih ada yang suka ngomongin pendeta lain, ada yang ini. Itu masa nakal-nakalnya, it's okay. Ya kan? Masa ribut, yang satu bahasa roh, yang satu bilang kenapa bahasa rohnya sandal lama. Yang satu bilang daripada lu, mau bahasa rohnya sandal lama, mau dede. Ya kan? Bagaimana roh memberikan kepadanya? Jelas saudara? Karena ada masa namanya kanak-kanak, ada masa yang namanya apa? Dewasa. Tapi ada masa yang namanya shifting. Ada masa perubahan menuju ke. Dikatakan sekarang sudah aku menjadi dewasa. Dikatakan apa? Mutlak. Normalnya adalah kalau kita dewasa harus apa? Meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Ayat 12, karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambar yang samar-samar. Kenapa kita kanak-kanak? Karena kita masih melihat secara samar-samar. Itu yang saya bilang. Kenapa kanak-kanak? Karena kita belum beres sama dirinya sendiri. Kita masih terkungkung dalam pemikiran, ajaran saya yang terbaik, teori saya yang terbaik, doktrin saya yang terbaik. Amin. Kita mau privatize the truth. Kita mau pikir apa yang saya enak, apa yang saya senang, apa yang saya nyaman, that is the truth. Kita lupa the truth is God. Amin. Sama-sama bilang kebenaran Tuhan punya. Bilang sama sebelah-sebelah bukan nenek lu yang punya. Kenapa orang sekarang gampang sekali nyesat-nyesatin hamba Tuhan, nyesat-nyesatin gereja, nyesat-nyesatin aliran. Jangan-jangan pendoa seperti saudara juga dianggap sesat kadang-kala. Dan jawaban saya sederhana, karena dia pikir kebenaran itu yang dipercaya neneknya. Pokoknya apa yang neneknya percaya, apa yang neneknya kerjain, oh itu dia kebenaran. Sehingga kalau kita berbeda, kamu sesat, kamu tidak betul. Karena kamu tidak seperti nenek saya. Siapa pula nenek lu itu? Karena ayat ini bilang, sekarang kita melihat dalam cermin satu gambar yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat apa? Muka dengan muka. Apa itu dewasa? Dewasa orang yang udah ngalamin Tuhan. Orang yang sudah ngalamin apa? Tuhan. Orang yang sudah ngalamin Tuhan gak bisa ngakimi orang. Orang yang ngalamin Tuhan gak bisa mendiskreditkan orang. Orang yang mengalami Tuhan bukan berarti menganggap semua orang benar. Tapi kalau dia lihat ada yang salah, dia berusaha menolong. Amin. Orang kaya tidak pernah memiskin-miskinan orang miskin. Pernah gak ada orang kaya bilang, oh miskin nih. Gak ada. Biasanya begitu sesama orang miskin. Orang cantik itu tidak pernah bilang orang itu jelek. Tetapi sesama orang jelek, yang jelek tuh orang. Karena dia merasa saingan. Orang cantik kalau ketemu orang pasti dia bilang, aduh kamu cantik ya gitu. Karena buat dia it's okay. Gak ada saingan saya ini. Makanya selalu saya bilang. Orang itu kalau cantik itu biasanya baik. Orang kalau cantik baik. Yang repot orang yang sok cantik. Dia pikir dia cantik. Pernah gak sudah ketemu orang yang sok cantik? Yang dia merasa tuh satu gereja naksir dia. Gue heran lu, gue malas ikut Indonesia berdoa. Kalau gue berdoa tuh kayak semua orang ngeliatin gue. Najis. Duh, kalau ada pengerekan bendera kita pengen kerek tuh orang kayak gitu. Bener. Orang ganteng itu baik biasanya.
kemarin saya wawancarain tuh itu ganteng juga tuh anak tuh. Iya kan? Untung saya laki, kalau saya cewek naksir juga saya tuh. Ya tuh. Tapi kan saya laki, masa naksir sama laki ya kan? Darah Yesus. Ya tuh. Itu anak ganteng, baik. Orang ganteng, kita foto yuk, foto iya. Biasa orang ganteng. Yang paling ngas itu kita ngelihat orang yang sok ganteng. Belum apa dia, aduh sorry gue gak ada waktu tuh foto, siapa lagi yang mau foto sama lu gitu. Jadi saya bilang, orang yang suka menyesat-nyesatkan orang adalah orang yang belum beres sama dirinya. Orang yang gak secure gitu. Orang yang belum mengalami Tuhan muka dengan muka. Makanya orang Farisi marah banget lihat Yesus. Makanya ahli-ahli Taurat marah banget lihat Yesus. Kenapa? Karena belum ketemu Tuhan. Dia hanya batas ketemu agama. Saya berdoa, pendoa-pendoa kita ini, pendoa akan menjadi berhasil kalau kita sudah lihat Yesus muka dengan muka. Bukan berarti kita harus lihat secara fisik, tetapi in the spirit realm. Di dalam roh kita ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga hidup kita udah beres sama diri kita. Amin. Kita cuma pengen jadi berkat. Iya kan? Makanya Paulus bilang yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Amin. Lihat selanjutnya. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Makanya masih kanak-kanak. Tapi nanti aku akan mengenal dengan apa? Sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikian tinggal ketiga hal ini yaitu apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Loh, kalau kita punya iman, kita punya pengharapan, kita punya kasih. Kira-kira kita masih bisa bersaing sama orang enggak? Enggak. Kita masih bisa melihat kelebihan orang lain sebagai ancaman enggak? Enggak. Kita melihat justru keindahan karena kita adalah bagian dari kasih Tuhan. Nah, saya coba pelajari bahwa saat-saat ini sebetulnya saat-saat di mana kita ini dalam hidup tidak bertanya why. Tidak bertanya kenapa. Iya kan? Ada banyak orang kan kalau ada masalah, kenapa begini? Kita lihat gereja orang maju, oh kenapa ya dia begitu ya? Kita lihat gereja orang jatuh, kenapa begitu ya? Selama kita masih bertanya how, kita akan jadi orang yang sok pinter. Kenapa ya dia ikut Tuhan tapi banyak masalah? Pasti ada dosa. Oh iya, Tuhan kutuk dia. Puji Tuhan ya dia sekarang berhasil banget. Kalau menurut gue dia bini piaraan deh. Masa iya. Anak Tuhan tuh bukan mendiskusikan how. Tetapi how we face it. Amin. Ada tantangan, gimana kita menghadapinya. Ada masalah, gimana kita menghadapinya. Karena kita bagian tubuh Kristus yang tidak terpisahkan. Amin. Nah, saya coba pelajari bahwa masalah yang paling utama dalam iman Kristen sebetulnya yaitu sekali lagi kekanak-kanakan. Sama-sama bilang saya tidak boleh kanak-kanak. Nah saya coba bikin distinguishnya, perbedaannya. Apa sih Kristen kanak-kanak, apa sih Kristen dewasa. Anak-anak lebih mengedepankan perasaan. Dewasa lebih mengedepankan tanggung jawab. Anak-anak lebih mengedepankan apa saudara? Perasaan. Makanya murid-murid Yesus bertanya, siapakah yang terbesar di dalam kerajaan sorga? Karena dia mau nyaman. Dia mau apa saudara? Dia mau nyaman. Dan salah satu persoalan di gereja hari ini kan gitu. Siapa yang terbesar ya? Gereja siapa yang terbesar? Pelayanan siapa yang terbesar? Doa siapa yang paling luar biasa? Berapa orang yang lebih udah pernah diselamatkan dalam hidupnya? Dia sibuk dengan perasaan. Tetapi saya percaya dewasa itu berarti tanggung jawab. Itu sebabnya Alkitab berkata, singa-singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang yang berharap Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Amin.
Hidup itu jangan main perasaan. Karena salah satu yang setan mau mainkan yaitu perasaan. Kenapa orang keluar dari gereja? Gereja itu gak benar. Banyak orang diberkati loh di gereja itu. Amin. Kalau gereja itu gak benar lalu gerejanya tutup lalu pendetanya murtad, saya setuju. Tapi di gereja yang begitu maju, di gereja yang begitu banyak orang diberkati. Ada orang-orang yang keluar dan bilang, apa itu gereja? Bos, engkau main perasaan. Kenapa banyak orang akhirnya yang tadinya sama-sama nih, tim doa, tiba-tiba keluar. Lihat aja. Kebanyakan karena gak enak, gak nyaman, Saya setuju, sangat setuju. Saya sangat setuju bahwa gereja harus punya komsel misalnya. Saya sangat setuju. Tetapi jangan sampai gereja cuma jadi tempat nongkrong gitu. Karena saya nyaman dengan komsel saya. Mau khotbahnya ngerti atau enggak ngerti, mau pelayanannya jadi berkat atau enggak, mau terobosan atau enggak. Pokoknya saya nyaman nih di komsel saya nih gitu. Karena saya ke gereja, habis itu ngopi yuk bareng gitu. Loh saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya percaya bahwa salah satu yang perlu ada terobosan tanggung jawab. Kenapa kita berdoa? Untungnya apa? Kalau KKR ribuan orang datang, kalau pertemuan pendoa, karena kadangkala tidak menyadari tanggung jawab. Makanya dalam hidup saya punya prinsip sendiri lebih gampang, tapi bersama-sama hasilnya lebih dahsyat. Amin. Mau berdoa sama-sama ribut, si ini kebanyakan maunya, minta dianterin, minta dijemput lagi, mendingan jalangkung, gak usah diantar, gak usah dijemput, datang sendiri. Masa pendoa lebih parah dari jalangkung sih? Ini Gilbert kalau khotbah gue gedeknya gitu nih kemana-mana jalangkung lah dibawa. Bukan maksud saya, yang kurang hari-hari ini adalah orang yang bertanggung jawab. Yang perasaan tersinggung, kecewa. Makanya mungkin tim doa ini juga perlu departemen ketersinggungan kali ya. Ada gak sih yang tersinggung di sini? Gak ada ya? Oh yang tersinggung udah pada keluar. Di sini ada 4 yang lagi mau tersinggung. Jadi hari ini saya mau bilang. Kapan saya tahu saya ini masih anak-anak atau dewasa? Bukan soal berapa tahun saya berdoa, bukan berapa tahun saya pelayanan, bukan berapa tahun I'm in the ministry. Tapi soal saya ini masih apa-apa tersinggung, apa-apa main perasaan, nyaman atau tidaknya tergantung perasaan, atau soal tanggung jawab. Yang setuju sama saya katakan tanggung jawab. Waktu Esther umumkan doa puasa, Esther mengambil tanggung jawab. Dia bilang apa? Umumkan doa puasa. I will face the king. Ada sebuah kalimat yang setiap kali saya ngomong saya merinding. Kalau terpaksa aku mati. Wow saudaraku. Orang Papua bilang kau pikir gampang kah? Oke, kamu orang ambil tanggung jawab. But I will face the king. Artinya gue yang di ujung tanduk nih. Kalau ada apa-apa gue rela mati. Ini kan yang jarang sekarang. Semua orang, kalau Tuhan beserta kita semua pasti aman, semua pasti damai. Hello, kita kehilangan orang-orang yang berani memikul tanggung jawab. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, yuk dewasa yuk. Gak apa-apa hadapin tantangan biasa, paling cuma mati. Jadi dalam hidup selalu saya percaya, gak apa-apa ada tantangan. Memang orang Kristen itu kadang-kala gak siap menghadapi tantangan. Kita ini teologianya teologi kemakmuran banget gitu. Coba selalu lihat deh. Kalau ada pendeta lagi ada masalah pasti dimaki sama orang Kristen sendiri. Setuju gak? Pokoknya kalau pendeta ada masalah, masalahnya apapun gak mau tahu. Pokoknya dimaki dulu. Tapi Esther
Dia bilang umumkan doa puasa. Kalau terpaksa aku mati, I will face the king. Itu kalau Esther hidup zaman sekarang tuh. Habis dimaki-maki di YouTube tuh. Kurang hikmat. Kenapa menghadap raja? Mestinya nunggu waktu. Kan yang ngeri di YouTube sekarang. Orang-orang yang mengaku diri apologet. Tetapi buat saya itu kan cuma pencari followers. Orang yang apa aja dikomenin. Dan paling sering dia cari pendeta gitu. Dalam hati saya, najis. Beraninya sesama kita. Ya. Saya ngerti ada apologet hebat. Tetapi sebagian jago kandang tuh. Kucing garong saya bilangnya. Ngomong sembarang aja gitu. Karena yang dia pikirkan bukan bagaimana tubuh Kristus maju. Yang dia pikirkan bukan bagaimana tubuh Kristus dewasa. Yang dia pikirkan cuma bagaimana followersnya bertambah. Ini yang saya bilang. Kanak-kanak yang dia pikirin cuma perasaan sama targetnya. Sementara dewasa itu berarti apa? Tanggung jawab. Saya berdoa kita semua ini orang-orang yang semakin dewasa. Betul mau ada tantangan, betul mau ada apapun, tubuh Kristus harus satu. Nama Yesus harus dimuliakan, jiwa-jiwa harus diselamatkan. Amin. Yang kedua, ini ada 48 ciri kedewasaan. Kenapa saudara tertawa? Mestinya saudara senang dong kalau saya menjabarkannya secara lengkap, ya kan? Saudara mau saya pulang nih. Perasaan saya tersinggung nih. Kanak-kanak pendetanya ya. Habis saudara saya bilang 48, saya pikir jemaat tepuk tangan. Haleluya. Artinya saya beberkan semua lengkap toh. Saudara ini maunya cuma dua perkara aja. Lagu aja gitu. Banyak perkara. Nah itu kan. Teman saya ribut aja. Gara-gara lagu itu tuh. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Dia gak ngerti, gak apa. Dia protes. Siapa sih yang nulis lagu itu? Gak rohani. Gak ngerti Alkitab. Tuhan selalu menjawab doa. Saya bilang lu dengerin dulu lagunya napa. Untung gak selalu Tuhan jawab doa. Kan ada orang-orang yang kadang-kadang udah putus asa doanya. Tuhan biar saya mati. Kalau Tuhan jawab gimana? Mati beneran. Nanti pas sudah di sorga kangen gitu. Tuhan saya mau balik lagi gitu. Orang sekarang tuh gitu senengnya ngeritik aja gitu. Orang Jerman bilang kebanyakan ngeritik lama-lama naritik. Hanya orang-orang pilihan yang ngerti bahasa itu. Iya kan? Jadi lagu kurang bagus gimana? Tak selalu Tuhan menjawab doa. Terus apa? Namun dia beri terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah ku kecup keningmu. Kenapa ya kalau kita dengar kata izinkanlah ku kecup. Ebit dalam Tuhan ini. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Itu dia. Kan lagu itu bagus tuh. Ya kan? Cuman orang tuh senangnya pendek-pendek tuh seenaknya aja gitu. Itu yang saya bilang ke kanak. Kalau saya dengar orang tuh apa-apa kritik dan sekarang gak tahu kenapa. Orang tuh makin sering ngeritik dianggap suara kenabian. Buat saya itu bukan suara kenabian, bos, suara provokasi. Selalu ingat Nabi Nathan memperingatkan Daud enggak? Nabi Nathan memperingatkan Daud, dia cari waktu 4 mata. Baru dia tegur. Dia enggak berdiri di hadapan rakyat, dia bilang, ini manusia ini raja ini nih, oh ini jahat, ini otaknya otak cabul ini. Orang sekarang saya bingung gitu. Mungkin belajar Alkitabnya bukan di sekolah Alkitab, di YouTube.
Makanya belajar Alkitab tuh di sekolah Alkitab. Belajar Alkitab di YouTube. ST. Sarjana Teknologi YouTube, saudara. Iya toh. Parah. Karena kalau kita baca dalam Alkitab, orang yang disebut suara kenabian, dia temui orangnya. Artinya apa? Dia berani. Karena dia berisiko dipukul sama Daud kan. Dia berisiko dipanggilin pasukannya disuruh tangkap. Itulah nabi. Kalau nabi ngomongnya di YouTube. Nabi YouTube namanya. Aduh, saya paling gak percaya tuh orang yang ngomong-ngomong di YouTube terus bilang ini suara kenabian. Karena zaman sekarang nih zaman namanya post-truth. Apa saudara? Apa itu post-truth? Orang udah gak mau dengar kebenaran. Orang cuma dibangun pada apa? Framing. Dibangun pada apa saudara? Framing. Framing itu tergantung siapa yang nge-frame. Ini kan mau pilkada serentak nih. Sebetulnya yang dibangun apa? Framing. Seorang tukang makan duit rakyat, kalau framingnya bagus, jadi nabi dia. Tapi seorang hebat, kalau dihajar dengan framing negatif di media, lama-lama jadi penjahat. Makanya saya selalu bilang, jangan mudah maki orang yang saudara gak kenal. Jangan mudah puji orang yang saudara gak kenal. Karena saudara terbangun oleh framing. Itu tanya Sansan tuh. Sansan tuh ahli media dia itu. Dia mau framing saya penjahat jadi saya. Dia mau framing saya sama paus beda-beda tipis jadi itu. Ya kan? Ngerti gak mau saya? Jadi semua yang sedang main dibangun adalah apa? Framing. Makanya Alkitab berkata jika kamu tahu kebenaran, kebenaran itu ya akan memerdekakan kamu. Framing hanya bisa dipermainkan kepada orang-orang yang kanak-kanak. Yang cuma mikirin perasaan tapi tidak berpikir tentang tanggung jawab. Ya. Yang kedua, ada berapa saudara yang saya mau bahas? 48. Sekarang yang keberapa saudara? 2. Ini pendoa nggak ada batasnya kan ya? Kita doa. Hadirat Tuhan. Anak-anak lebih mengedepankan saya. Dewasa lebih mengedepankan kami. Gereja saya, pelayanan saya, kegerakan yang saya buat. Ini semua bisa jadi karena saya. Tetapi dewasa itu apa? Kami. Makanya Yesus mengajarkan doa apa? Bapak kami, bukan Bapak saya. Kemarin kan saya ikut misa itu di Stadion Utama. Pak Pendeta, gak apa-apa ikut misa. Loh, justru misanya gak apa-apa kalau ada saya. Orangnya ketawa. Saya sih gak apa-apa ikut misa. Saya takutin misanya jadi apa-apa gara-gara saya. Oh enggak Pendeta, oh ya udah. Terus saya dengar. Doanya sama, ada kurangnya dikit sih, tapi nggak apa-apa. Tetap namanya doa Bapak. Katolik naikkan doa apa? Bapak kami. Pantekosta, Bapak kami. HKBP, GPIB, ada nggak yang naikkan Bapak saya? Ya, kan kadang-kala mereka berpikir seperti Bapak saya itu. Ya kan? Makanya Stephen Tong enak aja bilang, oh semua gereja karismatik itu palsu. Karena dia pikir itu bapak saya. Bukannya bapak mereka. Itu yang saya bilang. Saya khawatir banyak orang sekolah Alkitabnya di mana saudara? YouTube. Nanti dapat doktornya honoris causa. Gua 3 hari 3 malam mau ujian sampai gak bisa tidur saudara. Cuman mau ujian doktor, saudara-saudara.
Nah orang honoris causa kan enak. Cuman kasih sumbangan doang jadi honoris causa saudara-saudara. Ya kan? Jadi gampang aja gitu menghakimi sana, menghakimi situ. Padahal saya percaya itu gaya apa? Anak-anak. Saudara kalau punya anak 3, saudara kasih kue, walaupun semua sama, ini ya kan saudara ayahnya, saudara ibunya kan pasti mau berikan yang terbaik. Pasti yang satu mulai gini. Kok dia punya lebih besar, Mak? Mak, kok dia ada garingnya, Mak? Pasti ada yang dia lihat. Intinya dia merasa, enggak dong, ini ulangnya. Itu kanak-kanak. Orang yang sudah dewasa yang dia pikirkan kami. Bagaimana kami melihat kegerakan Roh Kudus terjadi. Saya berdoa ini bukan kelompok saya tapi kelompok kami. Amin. Yang ketiga. Dari berapa saudara? Saya cuma mau ingatkan supaya saudara tahu bagaimana menjaga pace outdoor saudara ya. Anak-anak lebih mengedepankan kesenangan, dewasa lebih mengedepankan pemulihan. Jadi buat anak-anak yang lebih penting adalah kesenangan. Kesenangan itu bicara now and today. Kenapa saya nggak diberkati? Kenapa saya nggak terima mujizat? Kenapa nggak saya terima berkat Tuhan? Kenapa doa saya nggak dijawab? Karena yang dia pikirkan hanya kesenangan. Tetapi dewasa lebih mengedepankan apa? Pemulihan. Makanya Paulus bilang ketika aku anak-anak aku berpikir seperti anak-anak. Tapi setelah aku dewasa aku meninggalkan sifat anak-anak. Alkitab katakan orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Menabur dengan air mata itu senang enggak? Enggak. Enggak. Tetapi menuai dengan sorak-sorai itu adalah pemulihannya. Jadi after the problem you will see the great result. Ini yang kadang-kala orang gak siap dengan prosesnya. Anak-anak apa aja ngambek. Anak-anak ada masalah sedikit keluar dari gereja. Ada masalah sedikit, udah cerai aja dah. Suami saya tuh gak mendukung saya pendeta. Terus di ruang doa persis ada duda juga yang ngerti banget saya, darah Yesus. Dalam dunia pendoa ada perselingkuhan juga kadang-kala, tapi bukan yang di sini, yang di Papua tuh. Tanya sama siapa itu tuh, yang tadi tuh, yang bule satu itu tuh. Pendoa satu siapa itu namanya? Suset. Nah, tanya sama Suset tuh banyak tuh di pendoa di situ yang selingkuh. Tapi di sini enggak lah. Maksudnya udah keluar juga dia. Ini Gilbert suka bikin isu nih. Nah lu yang bikin, kan saya cuma ngomong gitu langsung pada bisik-bisik. Yang mana sih? Yang itu, oh iya. Emang dia selingkuh? Gak tahu gue, kayaknya iya. Jadi anak-anak hanya berpikir apa? Kesenangan. Sementara dewasa berpikir apa? Pemulihan. Jadi kalau ada harga yang harus kita bayar, kita bukan menderita, biasa aja. Sama-sama bilang sama saya, biasa aja. Kurang penjiwaan. Gini, biasa aja. Coba sekali lagi. Biasa aja. Nah gitu. Jadi kita kalau ada masalah, biasa aja gitu. Gak usah kayak, aduh Tuhan saya ada masalah. Ada satu kali selesai ibadah. Saya seneng nih kalau bicara depan pendoa-pendoa. Lucu-lucu orangnya. Ya kan? Jadi saya selesai ibadah satu kali. Ada bapak-bapak datang, nangis, kesian juga tuh bapak. Pendeta saya ada masalah, pendeta saya ada masalah. Saya juga Pak. Ya maksudnya, with big news gitu. Apa persoalannya sampai saya ada masalah gitu. Ya ada Pak, saya juga. Ya kan? Jadi kalau sudah ada masalah, jangan pikir cuma saudara yang ada masalah. Biasa aja. Orang yang lebih ganteng dari saudara juga ada masalah.
Orang yang lebih jelek ya apalagi kan yang lebih ganteng aja ada masalah ya kan. Bu, punya suami ganteng bu. Banyak sekali masalahnya bu. Bener bu. Ganteng, kaya, baik, iya bu. Doa puasa setiap Selasa Jumat bu. Bener bu. Zaman sekarang bu. Yang muda-muda lagi banting harga. Karena cewek-cewek cantik. Ya denger ya. Bu. Ibu ini kan udah angkatan Ibu Kartini bu. Ya kan. Ini angkatan-angkatan sekarang bu. Yang masih 20, 30 bu. Cewek-cewek cantik, tinggi, semampai, pinter, lulusan Amerika. Ini lagi kesulitan cari cowok-cowok ganteng. Karena cowok ganteng lagi ditaksir sama cowok ganteng lainnya. Bener. Lu kalau gua ngomong ketawa, ntar nangis bu. Cewek-cewek cantik sekarang lagi stres karena cowok-cowok ganteng lagi ditaksir sama cowok ganteng lainnya. Jadi saking stresnya bu, dia kayak layangan putus, laki orang diembat bu. Makanya ini yang ketawa-ketawa pasti lakinya gak ganteng. Oh aman laki gua ganteng. Tuh lihat yang diem-diem tuh kan lakinya pasti ganteng tuh. Darah Yesus. Langsung dia bahas orang pendoa tuh. Bu, saya kan udah bilang bu, saya ini pendeta yang tidak duduk di kursi bu. Kursi saya di gereja bu, sampai hari ini bentuknya masih sama seperti baru dibeli bu. Jarang saya dudukin bu, bener bu. Saya ini manusia yang ada aja kelilingnya gitu bu. Jadi kan saya ya lumayan lah suka bergaul sama orang gitu. Dan saya pelajari bu. Kalau punya suami ganteng, suami baik, suami kaya hari-hari. Aduh. Kalau nggak dekat Tuhan talapas itu bu. Karena suami ibu sih memang udah jaga diri bu. Tapi yang ini banting harga buy one get one free bu. Every Tuesday bu, buy one get two free bu. Gila bu. Ini udah kayak Alfamart bu, lagi banting harga bu, hancur-hancuran bu. Kalau punya, bayangin gak bu? Punya suami ganteng, suami kaya, ibu ada masalah. Tapi punya suami jelek bu. Punya suami jelek, kasar, pelit. Ibu lebih banyak lagi masalahnya bu. Jadi mesti apa dong bu? Mesti dewasa. Jadi kalau ada masalah biasa aja. Orang dewasa lihat masalah percaya. Ada Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan. Karena tadi saya bilang orang dewasa apa saudara? Anak-anak itu yang pertama lebih menekankan perasaan, dewasa lebih menekankan tanggung jawab. Anak-anak lebih mengedepankan saya, dewasa lebih mengedepankan kami. Anak-anak lebih mengedepankan kesenangan. Sementara dewasa lebih mengedepankan pemulihan. Gak apa-apa kita berjuang sekarang. Gak apa-apa kita susah sekarang. Gak apa-apa kita hadapi tantangan sekarang. Tetapi Alkitab berkata, orang yang bertahan sampai kesudahannya itu akan beroleh selamatnya. Amin. Dan yang keempat, dari berapa saudara? Tapi saya berubah pikiran. Ini yang terakhir. Saya paling senang itu kalau ngomong yang terakhir. Karena kalau saya bilang yang terakhir jemaat langsung. Yang tadi udah mengantuk-mengantuk gitu. Mulai haleluya yang terakhir. Yang terakhir ini ada 7 hal yang saya mau sampaikan. Ini pendeta ini nyebelin saya nih. Mau benci sama hamba Tuhan katanya kekanak-kanakan. Nggak mau benci nanti darah tinggi saya naik. Dosa lo dendam sama hamba Tuhan lo. Ya, anak-anak lebih mengedepankan apa yang saya akan terima. Jadi
wani piro gitu. Saya ini terima apa? Saya ini doa-doa tuh saya terima apa? Saya sebagai istri ngalah-ngalah ini dapat apa? Saya sebagai suami berjuang tuh dapat apa? Saya sebagai hamba Tuhan gitu. Coba sabar, coba ikutin jalan firman Tuhan tuh saya dapat apa gitu. Sementara dewasa lebih mengedepankan apa yang saya bisa kerjakan dan apa yang saya bisa bagikan. Amin. Karena buat kita nih harusnya orang yang sudah final gitu. Orang yang sudah selesai. Bukan lagi what can I get. Selalu saya bilang. Kalau kita pelayanan masih bertanya apa yang saya bisa dapatkan. Saya beri nama saudara a troublemaker. Siapa saudara? A troublemaker. Karena selalu dia pikir what can I get. Tetapi pelayanan yang sejati adalah orang yang menyadari saya udah terima banyak dari Tuhan. Daud bilang apa? Dengan apakah aku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku. Kita harus ada pada pemikiran Tuhan itu cukup buat saya. Ketika kita ada pada pemikiran Tuhan itu cukup buat saya. Berarti saya beri nama kita orang-orang dewasa. Orang mau ngomongin saudara biarin aja. Orang mau fitnah saudara biarin aja. Tugas kita masih banyak. Orang yang sibuk mikirin si ini ngomong ini, si ini ngomong begini. Itu karena dia gak punya kerjaan. Kenapa orang ngomongin Jokowi banyak? Karena gak ada kerjaan. Kenapa Jokowi gak pernah tanggapin satu-satu omongannya si ini, omongannya si ini. Banyak kerjaan bos. Coba aja iseng-iseng taruh di apa tuh di wall Facebook saudara Jokowi begini-begini. Gak bakal ditanggepin. Percaya saya. Saudara tulis aja di status WhatsApp saudara. Gue gak senang sama Jokowi. Jokowi gak mungkin tanggepin. Saudara mau tulis di Instagram saudara. Ini Jokowi kapan sih kok gak turun-turun? Gak bakal ditanggepin. Dia banyak kerjaan. Kenapa lu nulis-nulis gitu? Lu gak ada kerjaan. Selalu saya bilang, kalau orang sakit hati diomongin orang karena dia gak ada kerjaan. Dia sempet-sempetnya mikir. Karena orang itu pasti ngomongin di belakang kita. Kenapa dia ngomongin di belakang kita? Karena dia adanya di belakang. Kan saya suka dengar, tuh orang kurang ajar banget ngomongin di belakang gua. Kalau berani ngomong di depan. Saya bilang tenang bos. Dia gak pernah ada di depan lu, makanya dia ngomong di belakang. Dan kalau orang bikin status ini, nyerang ini, jatuhin ini. Karena tidak ada kerjaan. Yang ada kerjaan, dia fokus pada Tuhan. Makanya Kolose 3 ayat 23 bilang, apa saja yang kita kerjakan, kita lakukan seperti untuk Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya Sekarang ku ada. sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. musik main dengan sangat lembut. KKR di mana-mana ada. Kegerakan doa di mana-mana ada. Pujian penyembahan luar biasa, penjangkauan orang-orang muda dahsyat. Penjangkauan kaum wanita, kaum milenial, bahkan penjangkauan kaum kerja. Sudah sangat luar biasa. Persoalan gereja hari-hari ini yang saya khawatir adalah kekanak-kanakan. Kita sibuk, tapi kita kanak-kanak.
gampang tersinggung, gampang kecewa, gampang putus asa, gampang bersaing, gampang egois, gampang mengikuti hawa nafsu pribadi. Kita masih melihat semuanya samar-samar. Kita masih bertanya, betul nggak Tuhan jawab saya? Betul nggak Tuhan bela saya? Betul nggak hal-hal dahsyat terjadi? Kita masih sibuk dengan saya. Kita bukan lagi fokus dengan Tuhan dan kerajaannya. Tanyakan diri saudara sendiri. Karena anak-anak belum boleh terlibat dalam pelayanan. Anak-anak belajar dulu. Anak-anak latihan dulu, anak-anak kuat dulu. Baru kita bisa berarti. Jika hari ini saudara berkata, I'm afraid. Saya khawatir Tuhan, saya ini banyak terlibat. Saya banyak berbuat sesuatu dalam pelayanan. Tapi saya tuh masih kanak-kanak banget gitu. Gampang kecewa, gampang ngambek, gampang memaksakan kehendak, gampang iri, gampang lihat kekurangan dan kesalahan orang. Tetapi lupa bersyukur tentang begitu dahsyatnya Tuhan dalam hidup saya. Saya cuma mau balas cinta Tuhan. Why I'm here? Because you love me so much. Kenapa aku ada di sini? Karena aku bisa ada karena Tuhan. Tuhan yang selalu bela aku. I saw him face by face. Aku melihat dia muka dengan muka. Aku sungguh alami kasih-Mu. Kalau bukan karena Tuhan, tidak akan kami ada sebagaimana kami ada. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Thank you Father. Bapak lihat setiap mereka yang taruh tangan kanan di dada. Tuhan kami bangga Tuhan bisa pilih kami. Tuhan kami bangga Tuhan bisa perlengkapi kami. Tuhan kami bangga Tuhan bisa libatkan kami. Tuhan kami bangga. Begitu banyak berkat yang Tuhan berikan buat kami. Kami gak mau tetap tinggal sebagai anak-anak yang nunggu. Anak-anak yang minta. Anak-anak yang memaksakan kehendak. Tapi jadikan kami dewasa. Jadikan kami dewasa. Jadikan kami dewasa. Karena anugerah-Mu sungguh sempurna buat kami. Anugerah-Mu sungguh luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan. Sehingga kami bisa menerima orang lain apa adanya. Kami bisa melihat segala sesuatu dari kacamata yang positif. Kami bisa merasakan sungguh kedahsyatan dan kebaikan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Change me Lord. Tuhan robah kami. Kalau masih ada sifat kekanak-kanakan dalam hidup kami. Yang membuat kami pikir apalagi yang kami bisa terima. Yang membuat kami cuma main di perasaan. Bukan lagi pada tanggung jawab dan pemulihan yang Tuhan mau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan kumpulkan kami. Dalam kegiatan yang besar. Sehingga 400 kota berdoa bersama. Kami hanya mau ambil kesempatan untuk ada dalam peperangan rohani. Kami hanya mau ada pada kesempatan yang merendahkan diri mencari wajah Tuhan dan berdoa. Para politisi sibuk. Para bisnismen sibuk. Para pemimpin sibuk. Tetapi kami merendahkan diri berdoa mencari wajah Tuhan. Dan kami tahu kami telah mengambil bagian yang terbaik yang Tuhan menghendaki. Karena kami percaya. Doa bisa membatalkan segala yang Tuhan gak menghendaki. Tapi doa bisa membuat kebenaran menemukan jalannya. Dan kami percaya betul kuasa doa itu. Karena itu kami hanya mau tetap berdoa, tetap berdoa. Dan kami hanya mau menggerakkan lebih banyak orang lagi untuk berdoa. Karena kami bukan melihat secara samar-samar. Kami dibangun dari iman bahwa doa itu berkuasa. Kami dibangun dengan iman bahwa pengharapan kami Tuhan selalu melakukan yang terbaik. Kami dibangun dengan kasih. Sehingga kami selalu mengasihi jiwa-jiwa. Dan rindu yang terbaik untuk setiap kota-kota kami. Kabupaten-kabupaten kami. Dan provinsi-provinsi kami serta bangsa dan negara kami. Kami percaya apapun yang Tuhan mau. Pasti jadi. Kami tidak mau setan mengambil keuntungan. Karena itu kami berdoa. Kalau ada pemimpin-pemimpin yang masih main dengan dukun-dukun dan kuasa kegelapan. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Tuhan jangan izinkan bupati, wali kota, gubernur, siapapun mereka. Bahkan nanti ketika presiden menentukan
menteri kami berdoa, jangan ada mereka yang bermain kuasa-kuasa kegelapan, yang duduk pada jabatan-jabatan penting. Bapa, dengan caramu singkirkan dengan kuasamu. Amin. Kami mau ada hal yang baik di bangsa kami. Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang mengerjakan jauh lebih daripada apa yang kami pikirkan dan doakan. Terima kasih Yesus. Angkat tangan kita dua-dua. Sekali Yesus, Selamanya tutup mata, sembah Tuhan. Nama itu tetap berkuasa. Harapanku tak akan pernah hilang. akan hilang. Karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya Sekarang ku ada. sekarang ku ada. Katakan, oh Yesusku, Oh Yesusku, ku cinta Kau. cinta Kau selamanya. Angkat tangan kita dua-dua, katakan sekali. Sembah Tuhan, imani. Selamanya Nama Yesus akan berkuasa di bangsa kita. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya. karena kasih-Nya Sekarang ku ada. sekarang ku ada. Oh Yesusku. Oh haleluya. Sekali lagi sama-sama katakan. Sekali Yesus selamanya.